Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore menjelang buka puasa bagi yang melaksanakannya, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Mbak Lulu, Mas Arya, dan Bu Ubed yang saya hormati. Saya kira ada perubahan taktik sekarang ya yang dilakukan oleh partai-partai untuk mendekati hak angket ini. Nah, saya kira sedang tidak dihambat atau terhambat atau menghambatkan diri, tapi sedang ditunda. Nah, diulur-ulur gitulah kira-kira. Kenapa? Sampai kapan? Karena ini kayaknya semacam strategi baru untuk membuat Presiden Jokowi tidak nyaman sebagai presiden gitu. Goyang ya? Kenapa gitu? Karena kalau diborong sekaligus cepat sekali berakhirnya gitu. Jadi ini baik dicicil kan. Sekarang MK dulu sampai tanggal 21 April. Presiden Jokowi taktuk. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kan sekarang ini suasananya. Nanti kalau putusan MK-nya kurang memuaskan akan dilanjutkan dengan angket. Setidaknya 3 bulan, 4 bulan. Taktuk. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Saya kira ini strategi yang cukup aduhai dan ya memang harus kita salut kepada Ibu Mega yang punya insting cukup kuat ya untuk bermain di wilayah politik ini. Ada dulu 3 partai yang desak-desak supaya PDI Perjuangan segera menggulirkan hak angket. Ibu Mega diam. Lihat dulu sesetia apa ini teman ini, kan kira-kira dulu. Kenyataannya belum 1 hari KPU mengumumkan hasil pemilu sudah ada yang lompat duluan, kan? Nah, ketahuan tuh. Kalau sekiranya Ibu Mega saat itu langsung ambil alih, nasibnya akan ditinggal. Kan ada partai itu, belum 1 hari, ya kan sudah langsung menyambut. 1 hari setelahnya udah langsung ketemu, ya kan? Nah, bagaimana kita mengusung angket dengan partai yang belum apa-apa udah warawiri, kan kira-kira begitu. Insting Ibu Mega jalan. Kita tes dulu deh, ya kan? Kita lihat dulu mereka mau berani jalan sendiri apa enggak, sekuat apa imannya, sekuat apa tekadnya, sekuat apa kesiapannya untuk berbeda dengan bakal atau dengan presiden yang sedang berkuasa saat ini. Ternyata nggak kuat-kuat amat kan. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau dilihat proses dari Mahkamah Konstitusi saat ini, saya kira sepertiga dari hak angket itu sedang jalan. Gitu. Kan ini ada 4 menteri yang bakal dipanggil. Itu menurut saya membuat marwah Presiden Jokowi itu turun. Nggak pernah ada menterinya yang diperlakukan kayak begitu selama 9 tahun dia berkuasa. Ya kan? Nggak ada, kecuali yang memperlakukannya PDI sendiri kepada Ibu Menteri BUMN dulu ya. Ibu apa namanya? Rini Sumarno. Rini Sumarno. Ibu Rini. Hanya PDI yang bisa melakukan itu ke menteri. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi. Apa makna pemanggilan 4 menteri ini? Pertama, ya tentu mau mendengarkan kesaksian mereka untuk membuat terang benderang apa yang didalilkan oleh para pemohon, kan? Tapi yang kedua, menjelaskan kepada publik bahwa MK sekarang jauh lebih mandiri daripada apa yang dibayangkan oleh pemirsa selama ini. Kalau selama ini kita membayangkan MK itu di bawah tekanan presiden, sekarang mereka berani loh manggil 4 menteri untuk hadir, padahal sudah dicegah oleh ya lawyer atau pengacara 02. Nggak mempan, kan? Sampai diancam Megawati akan kita hadirkan. Ya untunglah 03 mengatakan ya kalau diperlukan kita hadirkan. Dan kalau penting, kalau Megawati hadir di sidang MK itu, Jokowi jauh lebih
Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kalau Megawati dihadirkan, Jokowi harus dihadirkan juga ke sidang MK itu. Karena sesungguhnya ya, objek dari sidang Mahkamah Konstitusi itu cuma dua kok kalau disingkat itu. Apa yang pertama? Dugaan ada manipulasi. Yang kedua, dugaan adanya penggunaan kekuasaan. Oleh siapa? Oleh Presiden. Oleh karena itu mestinya yang dipanggil bukan menteri, tapi langsung Presiden Republik Indonesia. Yaitu Pak Jokowi. Itu yang langsung dipanggil. Karena dia yang dianggap melakukan ya kegiatan, tindakan, mempergunakan kekuasaan demi kepentingan elektoral. Lalu kalau sepertiga persoalan di MK ini sudah diambil oleh MK, 2/3-nya itu nanti ditindaklanjuti di hak angket. Itu kira-kira supaya full. Jadi 10. Kalau sekarang kan masih 3. Kenapa tidak? Karena memang di situ wilayah MK. MK itu kan nggak akan mempersoalkan kenapa sih menteri pada tanggal-tanggal sekian bagi-bagi. Kenapa sih kebijakannya begini bigono? Enggak, itu bukan wilayah MK. Karena itu keputusan politik. Yang dicari oleh MK itu cuma satu. Apakah tindakan pembagian bansos, tindakan melibatkan TNI Polri, dan seterusnya itu berdampak pada elektabilitas paslon 02. Nah itu yang dicari. Makanya itu sepertiganya. 2/3-nya harus dituntaskan di hak angket. Misalnya, kenapa tanggal sekian? Kenapa baru seminggu sebelum pencoblosan dihentikan? Dan kenapa Menteri Sosial tidak dilibatkan? Dan sebagainya itu nanti ditanyakan di hak angket karena itu sifatnya keputusan politik. Jadi terang benderang ya, mana wilayah hak angket, mana wilayah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi nggak nanya, kenapa Menteri Sosial nggak dilibatkan? Dia nggak nanya itu. Kenapa? Dia nggak nanya, kenapa 470 triliun yang dikeluarkan? Dia tidak nanya itu. Kenapa dia tidak bisa nanya? Kenapa? Menteri Anu yang sudah? Karena dia nggak punya kewenangan sampai di situ. Kewenangan dia cuma cari tahu apakah bansos yang diedarkan, dibagikan oleh Presiden Jokowi itu berdampak kepada elektabilitas paslon tertentu. Yang membuat naik suara, yang lain kempis. Karena dan itu diperkuat oleh dalil-dalil yang lain. Apa misalnya? Survei Kompas. Kompas mengatakan 60 sekian juta ya pemilih yang menerima bansos itu 68 juta. 68% pemilih yang menerima bansos memilih pasangan 02. Itu dalil pertama. Dalil kedua yang dikuatkan oleh himbauan pakar KPK. Kemarin KPK menghimbau agar nanti menjelang pilkada sebaiknya bansos tidak dibagikan. Lalu himbauan itu akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk pembuatan semacam himbauan aturan pembagian bansos di mana 2 bulan sebelum hari H pelaksanaan pilkada bansos tidak boleh dibagikan. Apa artinya? KPK menyadari, Menteri Dalam Negeri menyadari, dan dengan sendirinya mestinya menyadari bahwa bansos punya efek elektoral kepada siapa yang membagikan. Dan itu mestinya menjadi dalil yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat kesimpulan bahwa pembagian bansos yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan jor-joran menjelang hari-hari pemilu itu punya dampak elektoral kepada paslon tertentu. Itu salah satu. Nah, saya tidak tahu apakah perkembangan yang kayak begini dimasukkan di dalam permohonan, dalil-dalil permohonan baik 01 maupun 02. Karena kenyataannya KPK sudah menghimbau, Menteri Dalam Negeri sudah mau buat aturan bahwa bansos tidak boleh dibagi 2 bulan sebelum pilkada dilaksanakan. Nah itu hitung-hitungan. Tapi yang saya mau katakan itu soal ternyata pemerintah pun sadar bahwa bansos itu punya efek elektoral.
mereka mau atur 2 bulan, yang itu merupakan himbauan dari KPK. Nah, kalau penting ya komisioner KPK juga diundang di dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan efek dari bansos terhadap keterpilihan seseorang. Iya, dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itulah Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sih kemarin memang agak kejut sedikit gitu ya, agak down sedikit. Ini angket kayak panas-panas Kayak ayam. iya. Kok bisa begini? Tapi setelah merenung saya, khususnya setelah Pak Prabowo berkali-kali minta Ibu Mega ketemu, dan Ibu Mega belum mengiyakan sampai sekarang. Bagus. Nah, itulah hebatnya Ibu Mega ya kan? Mbak Puan aja. Mbak Puan buka puasa bersama. Ya kan yang penting itu kan Ibu Meganya ya kan? Ya. Ketua umumnya kan Bu Mega. Masih Ibu Mega soalnya ya, yang lainnya belum. Nah, sampai sekarang Ibu Mega belum mengiyakan. Sebab kenapa? Saya bacanya dulu begini. Kalau Ibu Mega ketemu dengan Pak Prabowo sebelum ada putusan MK, orang akan memandangnya Megawati ditaklukkan oleh Prabowo. Paham ya? Tapi kalau nanti ketemunya pas, kalau angket sedang berlangsung, pas ya, kalau angket sedang berlangsung, maka tafsirnya adalah Prabowo ditaklukkan oleh Megawati. Dan bahasa yang lain, Jokowi mulai dipinggirkan baik oleh Prabowo maupun oleh Jokowi, oleh Ibu Mega. Kalau angket ini berlangsung, ini penting akan menjadi awal dejokowiisasi di dalam kubu Pak Prabowo. Kenapa? Karena Jokowi sudah nggak punya pegangan lagi. Satu-satunya pegangan dia adalah Pak Prabowo dan Golkar. Kalau Pak Prabowo dan Golkar tak mau membantu beliau, selesailah nanti di hak angket. Oleh karena itu, dejokowiisasi mulai terjadi kalau angketnya jalan. Pak Jokowi lah yang harus nanti datang ke Pak Prabowo, datang ke Erlangga, minta bantuan supaya angket diadaan. Apa artinya? Pak Prabowo naik kelas. Temuan Pak Jokowi ditanggalkan. 4 menteri yang disumpul akan saya pikirkan, kata Pak Prabowo. Ketua DPR akan saya pikirkan. Ketua partai akan saya pikirkan. Posisi Pak Prabowo makin menguat kalau angket jalan. Dan oleh karena itu Pak Prabowo penting. Betul. Jadi Pak Prabowo penting ketemu dengan Ibu Mega. Kenapa penting? Karena itu pertama, biarlah angketnya menyusul kepada Pak Jokowi, tapi tidak berhubungan dengan hasil itu. Nah, besertaan dengan itu, apa yang kita mau sebutkan, Ibu Mega pasca putusan MK ini akan menjadi kejaran bagi semua politisi. Itulah pentingnya Ibu Mega sekarang berdiam diri, dan itulah jeniusnya Ibu Mega. Tidak seperti ketua umum partai politik yang lain, belum apa-apa ke silaturahmi, turun di bawahnya. Belum apa-apa udah silaturahmi, turun di bawahnya, selesai 1 hari aja. 1 hari dibicarakan orang, hari kedua dilupakan orang. Lah dia bukan siapa-siapa. Pasti ada gugatan, baru aja diputuskan, udah ketemu ketua umum partai. Akhirnya nggak jadi berbicara apa-apa, sibuk sekarang klarifikasi kesana kemari. Ibu Mega santai saja, justru mau didekati oleh Pak Prabowo. Ibu Mega yang menentukan. Kalau ketemu sedang MK, Ibu Mega yang ditaklukkan. Kalau ketemunya nanti sedang angket, Prabowo yang ditaklukkan, dan beserta dengan saat itu dejokowiisasi terjadi. Nah, disitulah ya, khususnya kawan-kawan PDI Perjuangan, kalau kita lihat situasi yang kayak begini, jangan lagi mundur, sudah harus maju angketnya. Kalaupun cuma ada 2 fraksi itu jalan. PKB dengan PDI Perjuangan. Dan PKB udah 10 orang. PDI udah 10 orang. PKB 10 orang, PDI
PKB dengan PDI tetap terhormat. Mereka tidak berkebalikan dengan apa yang menjadi aspirasi dari para pemilih. Kalaupun kalah di paripurna, itu lebih terhormat daripada tidak terjadi apa-apa. Pada waktu udah ngomong kemana-mana kan, gagah berani sekjen-sekjen mengatakan kita akan angket. 2 hari setelah itu ketua umum dengan gagah berani mengatakan kita akan angket. Belum terbilang hari ketua umumnya udah ngakuin hasil pemilu, baru 1 hari setelah itu ketemu dengan pemenang hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU. Itu namanya omon-omon. Itu namanya omon-omon. Nah, PKB, kita berharap PKB jalan berani. 10 orang sudah disumbang oleh PKB, berapa dari PDI Perjuangan? Kita tunggu. Kalau dari PDI ada 15, 25 jadi urusan paripurna, urusan kedua. Yang penting ada dulu tanda tangan, diserahkan kepada ketua DPR. Hak angket akan dibacakan pada masa reses berikutnya. Sidang reses berikut kapan? Nah, kalau ternyata PDIP-nya, anggota PDIP-nya nggak juga bergerak sampai tanggal 21 April, kawan-kawan yang hadir di sini punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Apa itu? Sama-sama datangi ya meja anggota DPR, kemudian meja fraksi DPR dari PDI Perjuangan. Kami warga PDI Perjuangan meminta kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, tidak terkecuali Ibu Puan Maharani, harus ikut serta menandatangani untuk mengusung hak angket. Sebab kalau tidak, PDI kalah berkali-kali. Sudah dikalahkan di pemilu, kita nggak tahu nanti hasil MK, di DPR-nya pun dikalahkan. Maka wibawa PDI Perjuangannya